Syekh Siti Jenar dan pemberontakan mistiknya, episode 2. Seperti yang telah disampaikan di muka episode 1, Syekh Siti Jenar adalah fenomena intoleransi beragama yang berakibat pada hilangnya sebuah nyawa. Banyak sumber-sumber tertulis maupun secara lisan yang mengabadikan dalamnya sebuah kisah. Dari semua sumber yang mengkisahkan Syekh Siti Jenar, masing-masing mempunyai versi dan bahkan urutan kronologi kejadian acap kali berbeda. Namun, dari semua sumber yang telah dipublikasikan, seperti yang sepintas lalu di episode 1, benang merah yang dapat disimpulkan adalah otoritas Kerajaan Demak Bintara yang digawangi oleh para Wali Songo memutuskan hukuman mati untuk Syekh Siti Jenar. Ia dipandang telah melanggar syariat dan mengganggu legitimasi kerajaan yang berdasarkan napas Islam yang kala itu baru berdiri. Meskipun dalam penelitian ini, sebagaimana yang tampak dalam telaah naratif di atas, menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar wafat atas keinginannya sendiri, yakni menempuh jalan moksa dengan menutup semua unsur indrawinya. Tampak pula dalam telaah naratif di atas, Siti Jenar kukuh pada keyakinannya yang tidak semua anggota Dewan Wali Songo dapat menerimanya dengan baik. Di samping substansi ajaran Syekh Siti Jenar, tampaknya teks Syekh Siti Jenar yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini menghadirkan kisah-kisah kekacauan dari para murid Syekh Siti Jenar. Mereka dianggap telah merusak ketertiban umum dengan harapan dapat segera mati meninggalkan dunia sebagaimana yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Salah satu ajaran Syekh Siti Jenar yang dinilai kontroversial sebagaimana dalam telaah di episode 1 adalah rasa jemu dan bosan terhadap kehidupan di dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kesakitan. Oleh sebab itu, Syekh Siti Jenar juga memandang bahwa kehidupan di dunia adalah kematian, sementara kematian adalah kehidupan sejati yang didambakan. Ini karena dalam kehidupan di dunia manusia senantiasa merasakan lapar, sakit, sedih, kepalsuan, dan sebagainya. Berbeda ketika ruh ilahi dalam jasad manusia telah menyatu atau manunggal dengan Yang Maha Kuasa. Dalam titik ini, menurut Syekh Siti Jenar, tidak lagi sakit dan susah, bahkan kepalsuan bentuk yang disandang oleh manusia itu sendiri. Peristiwa keonaran yang dibikin oleh murid-murid Syekh Siti Jenar itulah yang kemudian membuat Dewan Wali Songo semakin ingin menghukum mati Syekh Siti Jenar. Dalam keputusan rapat, paham keyakinan Syekh Siti Jenar hendaknya tidak disebarluaskan secara terang-terangan kepada khalayak awam. Selain itu, konsep otoritas demokratis dalam masing-masing penghayat ajaran Syekh Siti Jenar dinilai mengancam stabilitas dan legitimasi Demak Bintara.
Para wali khawatir masyarakat Jawa, pada khususnya yang menjadi pengikut Syekh Siti Jenar, akan membangkang terhadap titah Raja Bintara yang juga didaulat sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Kekhawatiran ini serta kekhawatiran akan terjadinya pemberontakan itulah yang membuat seolah-olah Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Lepas dari pertimbangan benar dan tidaknya ajaran yang diusung Syekh Siti Jenar, para peneliti terdahulu banyak yang menyebut ajaran Syekh Siti Jenar merupakan tasawuf bercorak wujudiyah atau wahdatul wujud. Beberapa di antara mereka yang mengandaikan Syekh Siti Jenar sebagai paham Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang sufi yang lahir di Baidah, Iran Tenggara pada 26 Maret tahun 1866 Masehi. Ia hidup di abad ke-9 sampai 10 Masehi dan populer lantaran ungkapan kontroversinya, yaitu Ana al-Haq, akulah kebenaran, akulah Tuhan. Ungkapan tersebut membuat dieksekusinya karena dianggap bid'ah, bahkan murtad. Di kemudian hari, ungkapan kontroversi Al-Hallaj berujung pada maut. Ia dipenjara lantaran dianggap berseberangan dengan otoritas kerajaan. Selain dituding bid'ah dan murtad di ranah publik, ungkapan Al-Hallaj mengilhami orang-orang untuk lebih kritis guna menuntut kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, lingkungan sosial dan politik kala itu membuat warga masyarakat merugi. Mereka menuntut khalifah yang tengah berkuasa untuk menegakkan keadilan. Hal inilah yang membuat Al-Hallaj akhirnya mempunyai banyak musuh di kalangan kerajaan. Hingga akhirnya Al-Hallaj dipenjara kurang lebih 9 tahun sebelum ia dieksekusi mati oleh wazir khalifah yang merupakan musuh bebuyutannya. Di Nusantara, khususnya di Jawa, dapat dijumpai nama-nama seperti Ki Bebluk, Ki Anggon Raga, dan Pangeran Panggung. Dalam riwayatnya, mereka mempunyai nasib yang sama seperti Syekh Siti Jenar ataupun Al-Hallaj, dihukum mati oleh otoritas kerajaan lantaran dianggap menyebarkan ajaran sesat, dan tentu saja mereka mengancam legitimasi kerajaan Demak. Agarnya orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda ihwal ketuhanan sejak dulu memang tidak punya tempat. Mereka seolah-olah harus disingkirkan dari pentas kehidupan seperti Syekh Siti Jenar. Pemberontakan teologisnya terhadap kaum formalis Islam yang tampak mengunggulkan aspek syariat, yang kala itu merupakan golongan mayoritas di bawah payung kerajaan Demak Bintara, berakhir pada hukuman mati. Dalam tataran yang lebih luas, paham tasawuf yang tersebar di Jawa tak dapat dilepaskan dari peran Wali Songo. Begitu juga aliran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Para ahli sepakat bahwa Islamisasi Jawa tak bisa lepas dari peran Wali Songo. Riwayat mereka diabadikan dalam manuskrip dan terus dikenang dalam cerita yang diturunkan secara turun-menurun. Namun demikian, sekali lagi ditegaskan bahwa setiap manuskrip tersebut mempunyai versinya sendiri-sendiri. Banyak dari peneliti terdahulu dari zaman Khazanah manuskrip mengemukakan bahwa para Wali Songo mempraktikkan
doktrin Sufi Satariyah. Ajaran ini juga populer di Aceh seperti yang dipraktikkan oleh Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrahi, dan Abdul Rauf Asingkili dengan tafsir-tafsir Wahdatul Wujudnya. Islamisasi di Nusantara sebagai yang telah disampaikan di muka saat datang dari Gujarat. Dalam pandangan Finner, studi-studi berikutnya tidak bisa dikatakan lagi Islamisasi di Nusantara sebagai hasil dari dominasi Gujarat yang aktivitas perdagangannya mewarnai wilayah Asia Tenggara. Finner mempertahankan tesisnya dengan argumen bahwa selain belum adanya teori baku yang menunjukkan dominasi tersebut, paham Satariyah yang dikenal di Nusantara tidak seperti apa yang di Gujarat yang meliputi praktek zikir dan ajaran martabat tujuhnya. Adapun doktrin-doktrin tasawuf yang tersebar di Nusantara yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya adalah doktrin emanasi Ibnu Arabi dan Al-Jili, sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Burhanuri dan At-Tufa Al-Mursala ila Ruh Al-Nabi, bukan seperti pemahaman Ana Al-Haq yang lazim diyakini oleh penganut Satariyah yang disebarkan oleh Abdul Rauf Singkel yang menjadi wacana dominan di Nusantara pada abad ke-17. Lepas dari itu, serupa atau tidaknya doktrin tasawuf yang diajarkan Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj di masanya, popularitas Siti Jenar maujud dalam tradisi historiografi lokal Jawa. Dalam konteks ini, secara umum, Islamisasi Jawa tak lepas dari peran Wali Songo, ahli agama yang datang dari berbagai mancanegara yang selanjutnya secara politis tergabung dalam sebuah dewan. Dewan keagamaan ini secara politis membawahi daerah-daerah yang di dalamnya terdapat aktivitas dakwah. Brunesen juga menyebut bahwa beberapa anggota Dewan Wali yang berperan penting dalam Islamisasi Jawa kala itu merupakan penguasa daerah-daerah pelabuhan. Selain itu, Dewan Wali Songo ini juga berperan sebagai penasehat Raden Patah, terutama ketika menjelang berdirinya kerajaan Islam Demak.